Supermangun. Supermangun, permasalahan sampah di Indonesia sangat mengkhawatirkan, bahkan merusak ekosistem lingkungan sekitar. Di Indonesia ataupun di seluruh dunia, plastik yang awalnya dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia kini sudah menjadi ancaman. Jumlah produksi dan konsumsi plastik meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan proses daur ulang yang memadai. Pada akhirnya, sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik ini berakhir di lautan. Diketahui bahwa sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahun, mengancam kehidupan yang berada di dalamnya. Dari hasil penelitian, baru sekitar 11,83% sampah plastik di area perkotaan Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sisanya sebanyak 88,17% masih diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA atau bahkan berserakan di lingkungan. Bertambahnya sampah anorganik ini bisa dicegah dengan tidak menggunakan kemasan sekali pakai, mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan, membawa tempat bekal sendiri, dan sebagainya. Akan tetapi, jika masih ada sampah anorganik di sekitar kita, kita bisa mengatasinya, salah satunya dengan bank sampah. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu bank sampah yang ada di Yogyakarta, yaitu Rapel. Setelah membersihkan rumah, Anda akan menemukan beberapa sampah organik. Bingung mau diapain? Ambil handphone Android Anda. Kini telah hadir aplikasi Rapel. Aplikasi jual sampah anorganik ini memiliki kantor dan gudang di Kabupaten Sleman. Sampah yang sudah terpilah sesuai jenisnya, boleh kamu posting sesuai kategori. Jangan lupa foto sampahmu ya. Rapel bermitra dengan individu yang cinta lingkungan. Mereka kami sebut sebagai kolektor. Kolektor Rapel terdekat akan menerima notifikasi bahwa ada pengguna yang ingin menjual sampahnya. Kolektor segera menuju ke lokasi pengguna. Dengan berbekal atribut Rapel, kolektor memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya bisa masuk klaster perumahan. Permisi Mbak, apakah benar ini dengan saudara Mbak Tisti? Iya betul Mas, dari Rapel ya? Silahkan Mas. Kalau sampahmu belum terpilah, kolektor akan membantu mengajarkan memilah sampah sesuai dengan kategori, sehingga nantinya kamu akan mendapatkan harga yang lebih baik. Sampahmu akan ditimbang per jenis, lalu dihargai sesuai yang tertera di aplikasi. Oh iya Mas, saya pakai Rapel saldo ya. Kamu akan Siap, mendapatkan Mbak. Rapel saldo. Rapel saldo dapat ditukarkan dengan GoPay. Ayo. Apa saja sampah yang bisa diambil oleh kolektor-kolektor Rapel? Satu, tentang kertas. Nah, kategori kertas ya. Kategori kertas ini untuk Rapel kami juga menerima selain kertas putih ya, arsip, ada juga kertas koran, ada kertas buram ya, ada juga duplek atau contohnya bungkus-bungkus makanan ya, box-box makanan, box snack kayak gitu. Ada juga kardus ya. Nah, kemarin hari raya pastinya banyak yang dapat hampers ya. Silahkan kemudian bisa dilipat supaya tidak makan tempat, itu masuk kategori kardus, karton bekas minum. Kemudian untuk kategori plastik, mulai dari plastik kresek yang tentunya setiap rumah pasti ada. Kemudian plastik bening, mainan-mainan anak-anak yang sudah rusak-rusak,
jangan dibuang ya, itu bisa dirapelkan. Botol-botol minuman hari raya ini juga banyak pastinya ya kan, gelas-gelas ya, gelas-gelas minuman, toples-toples yang mungkin sudah pecah-pecah, silakan tetap dikumpulkan, itu bisa dirapelkan. Logam ini tentunya juga banyak ya, teman-teman tidak hanya tahu besi kayak gitu ya, tapi yang kaleng-kaleng, jadi kaleng-kaleng bekas roti, tidak usah tidak usah tumpuk ya teman-teman ya. Kaleng-kaleng minuman, kaleng-kaleng susu, juga ada aluminium, misalnya ada panci, wajan ya yang sudah bocor nih ya dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita juga ada kategori kaca. Nah, kaca di sini yang Rapel terima untuk saat ini yang memang masih dalam kondisi utuh, yaitu botol, semua ukuran dan macam-macam warna. Tuh. Nah, kemudian kami juga menerima jelantah. Silakan untuk dikumpulkan ya, disaring. Kolektor-kolektor kami akan siap untuk menimbang ya sesuai dengan jenis masing-masing, langsung mendapatkan rewardnya ya, kami sebut reward ya, yaitu dibayar langsung bisa dengan Rapel saldo atau juga dengan cash. Selamat datang di tutorial pemilahan bagian pertama. Bagian ini mencakup penanganan bahan daur ulang setelah tiba di warehouse Rapel dan panduan memilah bahan daur ulang jenis kertas. Kendaraan pengangkut datang masuk ke warehouse mengangkut 6 jenis material, yaitu kertas, plastik, logam, botol beling, elektronik, dan minyak jelantah. Staf warehouse wajib memakai APD serta dilarang keras merokok di dalam area warehouse. Setiap material diturunkan dan ditempatkan sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Mobil berpindah perlahan menyesuaikan di mana tempat bahan daur ulang disimpan. Hal ini bertujuan untuk meringankan staf warehouse ketika menurunkan bahan daur ulang dari atas kendaraan pengangkut. Bahan daur ulang yang memerlukan proses lebih lanjut sebaiknya diletakkan di tempat terbuka, seperti PET yang akan dipisahkan antara label, tutup, dan botol itu sendiri. Nah, itu tadi cara penanganan bahan daur ulang setelah tiba di warehouse Rapel. Ini adalah perjalanan kemasan bekas pakai Tetra Pak dari konsumen ke Rapel. Salah satu tempat yang banyak memakai produk kemasan karton adalah kedai kafe dan susu. Setiap hari, material sisa yang dihasilkan dari kemasan karton bekas minum atau yang lebih dikenal dengan UBC, Used Beverage Carton, di kedai kafe lumayan banyak. Kami juga mengedukasi untuk melakukan 3L, yaitu lipat, letak, dan lepas terkait dengan penyimpanan kemasan UBC.
saat ini, jenis material sisa ini sudah bisa dikelola dan dikumpulkan untuk didaur ulang PT Wahana Anugrah Energi yang punya brand Rapel_ID. Sudah bekerja sama dengan PT Tetra Pak Indonesia. Rapel_ID melakukan pengumpulan kemasan UBC yang ada di masyarakat dan tempat-tempat usaha yang sudah menjadi klien Rapel dengan aplikasi. User akan mendapatkan Rapel Saldo. Kemasan UBC yang diambil dari masyarakat dan tempat-tempat usaha kemudian akan ditreatment lagi di gudang Rapel. Tim Rapel siap mengelola UBC. Setelah sampai di gudang Rapel, UBC akan ditimbang dan kemudian akan dipres dengan mesin. UBC yang sudah dipres dan terkumpul cukup banyak akan dikirimkan ke pabrik daur ulang PT Leograha yang merupakan mitra daur ulang PT Tetra Pak. Rekomendasikan tempat nongkrong favorit kamu agar material sisa kegiatan mereka termasuk kemasan UBC-nya bisa dikelola oleh Rapel_ID. Kini, kamu tidak perlu khawatir mencemari lingkungan. Dari warehouse Rapel, sampah akan dibawa ke industri daur ulang yang bekerja sama dengan Rapel. Contohnya, PT Wahana Anugrah Energi yang juga bekerja sama dengan PT Tetra Pak. Selanjutnya, sampah tersebut akan dibuat menjadi barang seperti ini. Wah, menarik ya. Supermangun dapat mewujudkan kepedulian lingkungan dengan memilah sampah dan menyalurkan ke tempat yang tepat. Selalu ingat untuk minim sampah ya. Supermangun hebat, Kampung Merdeka juara.